Yohanes pasal 4 ayat 46 sampai 54. Tema firman Tuhan hari ini, dahsyatnya kuasa perkataan Yesus, ya. Dua, tiga, ya. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi air. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Judea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus padanya, jikalau kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus padanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus padanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah itu bahwa saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Judea ke Galilea. Ya, satu peristiwa yang sangat menakjubkan sekali. Ya, memang kalau Yesus hadir, sesuatu pasti akan terjadi. Amin. Amin, saudara. Amin. Jadi wajar aja sebetulnya. Bagi Yesus ini wajar. Karena Yesus itu Tuhan. Amin. Amin. Tapi bagi kita ini, wah, menakjubkan sekali. Bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang hampir mati. Kalau kita mungkin nggak mikir lagi, ya kan, udah hampir mati, ya nangis lah. Atau panggil ambulans, ya kan, bawa ke rumah sakit. Ya sama seperti ayah ini, pegawai istana ini. Dia pun mungkin udah bingung, ya kan, mau buat apa lagi nih, anakku sudah hampir mati. Itulah sebabnya dia dengar Yesus ada di Kana, di Galilea, sedangkan pegawai istana ini rumahnya di Kapernaum, kira-kira 16 km jaraknya dari Galilea. Dia pun pergi ke sana. Mungkin pegawai istana ini ada keinginannya atau keyakinannya. Pegawai ini belum percaya loh sama Yesus, ya, bahwa Yesus adalah Tuhan. Belum percaya. Ya, orang kan percaya dan tidak percaya, sama seperti peristiwa hari-hari ini pelayanan Simon Andi itu. Yang disembuhkan bukan orang Kristen saja, orang berjilbab semua yang disembuhkan.
Tuhan Yesus. Ya. Tapi mungkin pikirnya ya udahlah, siapapun Yang penting sembuh. yang sembuhkan, yang penting sembuh lah gitu. Ya sebagian awalnya kan gitu. Jangankan itu ke dukun aja orang pergi ya kan. Ya. Udah tahu dukun itu nggak benar. Sampai dibuat lagi dukun putih. Mana ada dukun putih? Ya, gelapnya bisa dukun putih, tapi dalamnya tetap hitam. Dukun itu kan sebetulnya dukun. Kadang-kadang kita yang disebut dukun. Kadang-kadang kita nggak bisa mana dukun, mana peramu apa itu kan? Kayak orang, kalau orang Cina nanti di rumah kita, di kampung kita udah kita sebut dukun. Karena orang Cina itu kan suka menemukan apa daun-daunan ini, Tabib. apa? Tabib. Ya kayak tabib begitu, ada ramu-ramuan, dan ternyata cengkeh digabung dengan Daun apa? salam. Daun Dengan salam. bawang putih, ini obat kolesterol terhebat kan gitu. Terus dibuat ini kita sebut dukun. Tapi di Indonesia memang suka mistik kan, sehingga orang tukang urut, biasanya tukang urut pun suka kali supaya orang Indonesia tertarik kan, lebih suka disebut dukun. Nah inilah memang ketipu-ketipu aja kita. Ya. Jadi laki-laki ini, ayah ini sudah pada bingung ini. Tapi yang percaya tidak percaya, dia dengar juga ada pernah mujizat di Kana, yaitu air menjadi anggur. Nah, makanya kita doakan memang mujizat ini perlu ini terjadi di daerah kita. Amin. Ya, kayak yang dilakukan oleh Simon Andi dan pendeta-pendeta lainnya yang dipakai Tuhan. Sebetulnya yang dipakai Tuhan itu nggak mesti pendeta, kita pun semua bisa, asal percaya. Amin. Amin. Kayaknya kurang amin. Amin. Ya, coba bilang kiri kanannya, kamu pun bisa ya. Karena di dalam Markus pasal 16 ayat 16, coba baca, tidak ada dibilang di situ tanda-tanda pendeta. Tidak. Coba Markus 16 ayat 17 saja, dan lebih cepat. Mujizat itu tanda orang percaya, bukan tanda jadi pendeta. Jadi siapa aja orang percaya? Nah, ini 2, 3 ya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Amin. Baik. Mereka akan mengusir Setan-setan demi nama. Mereka akan berbicara dalam bahasa baru untuk mereka. Terus 18. 18. Mereka Mereka akan akan memegang memegang ular ular, dan sekalipun sekalipun mereka mereka minum minum maut, racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. sembuh. Amin. 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 Siapa di sini orang percaya? Saya. Iya. Siapa di sini orang yang tidak percaya? Tidak ada. Robi orang percaya. Amin. Oh, luar biasa. Haleluya. Sejak kapan percaya? Sejak meyakinkan Yesus mengutuk. Us, haleluya. Kapan itu? Berapa lama sudah? Dua apa? 2 bulan. Oh 2 bulan. Kira 2 bulan nih. Baru 2 bulan percaya Tuhan Yesus, tetapi dia adalah orang Percaya. Robi bisa nggak menyembuhkan orang sakit? Bisa. Bisa nggak mengusir setan? Bisa. Dalam nama Yesus. Siapa di sini yang sudah jadi orang percaya 50 tahun? Bahkan hari ini percaya Yesus, mengambil keputusan percaya Yesus, hari ini juga diberikan kuasa itu. Amin. 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 Nah, ini banyak orang nggak ngerti, kiranya yang menyembuhkan orang sakit itu mesti pendeta, mengusir setan itu mesti pendeta. Makanya dikit-dikit telepon pendeta.
sakit kepala telepon pendeta, sakit kantong telepon pendeta. Kalau gajian baru nggak telepon pendeta. Pokoknya yang susah-susah. Karena apa? Mereka mikirnya salah, dikiranya yang punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit itu pendeta doang. Nggak ada di sini ya, garis bawahin ya. Coba tadi 17 itu ya. Tanda-tanda. 17 tanda-tanda. Atau kita ganti aja, tanda-tanda ini menyertai pendeta-pendeta. Ayo. Tidaklah, menyertai saya. Hah? Kita ganti aja ya, tanda-tanda ini menyertai pendeta-pendeta. Tidaklah. Tanda-tanda ini menyertai orang yang Percaya. bukan pendeta. Jadi tidak perlu jadi pendeta baru mendoakan orang sakit. Oh, iya Pak, tapi beda kuasanya. Enggak beda kuasanya. Jadi pulang dari sini pergi ke rumah sakit ya, doakan orang sakit. Amin. 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 Jangan nanti tetangga sakit, telepon pendeta, nah, langsung. Biar Rogi juga ada orang sakit, langsung. Sembuh nggak? Ya iya sembuh, masa mati? Sembuh dalam nama Yesus. Yang nyembuhkan bukan kita, tapi siapa? Tuhan Yesus. Nama Yesus, jangan pula berdua kan. Gue sembuhkan dong. Ya nggak sembuh kan. Harus pakai nama Yesus. Yesus. Iya. Jadi ada 16 km ini dari Kapernaum sampai ke Galilea. Galilea. Dia dengar Yesus sudah di Galilea, anaknya sedang hampir mati. Dia berharap Yesus akan datang. Itu ayat berapa itu? Ayat 49. Pegawai istana itu berkata kepadanya setelah dia sampai di Galilea, di Kana. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Coba kan dari situ kan kita udah tahu orang ini bukan orang percaya. Kenapa? Karena disebut datanglah. Jadi ada dua di situ hal yang sangat manusiawi. Orang percaya, orang yang tidak percaya juga bisa lakukan itu. Yang pertama dikatakan datanglah. Karena pada umumnya ya, mau dukun juga kan dipanggil ke rumah. Ada pernah di sini orang pernah dengar orang yang nggak percaya Yesus telepon dukun. Pak dukun, anakku sakit, bilang aja lah bersembuh anakku. Tapi malah kita pergi ke sana, ya, bawa ayam hitam, ayam sialtong, Ayam cemani. ya, bawa jeruk purut 5 kilo. Kenapa 5 kilo? Supaya siap persediaan 6 bulan. Ya. Jadi setiap orang, bahkan kalau kita orang sakit, kita nggak telepon orang dokter kita bilang, dok, bilanglah biar sembuh anakku, kan enggak bersembuh. Tapi kita datang ke rumah sakit, kita tempuh perjalanan yang jauh supaya kita sampai ke dokter ataupun ke tabib. Itulah yang dilakukan oleh pria ini. Dikatakan datanglah. Dia kira Yesus sama seperti tabib-tabib lainnya, mesti datang baru sembuh. Buat Yesus tidak perlu seperti itu. Tidak perlu datang juga akan sembuh. Amin. Amin. Dia hanya bilang aja, udah pergi, sembuh. Apalagi dengan perkataan yang berikutnya, sebelum anakku mati. Gimana kalau anakmu mati, kenapa? Karena dia nggak percaya.
yang terakhir itu. Sebelum anakku, ada yang nggak mustahil bagi Tuhan? Sanggup nggak Tuhan menyembuhkan yang sakit? Sanggup nggak Tuhan membuat berjalan orang yang lumpuh? Sanggup nggak Tuhan memelihkan mata yang buta? Sanggup nggak Tuhan menghidupkan yang mati? Sanggup. Terus kenapa orang ini berkata sebelum anakku mati? Karena orang ini tidak tahu siapa Yesus. Makanya penting tahu siapa Yesus. Coba bilang kiri kanan, kamu perlu tahu siapa Yesus. Tahu siapa Yesus. Amin. Jangan lewat orang udah langsung hilang konsentrasi. Bilang kiri kanannya, kamu perlu tahu siapa Yesus. Anda tahu siapa Yesus? Siapa Yesus? Tuhan. Lemas sekali. Kayak udah nggak makan 2 minggu. Siapa Yesus? Tuhan. Harus makan 1 kali 1 hari. Karena kalau nggak tahu siapa Yesus, kita pasti salah doanya. Kalau kita nggak tahu siapa Yesus, kita pasti keliru memperlakukan Yesus. Makanya banyak orang Kristen nggak ngerti bagaimana mengikut Tuhan Yesus. Karena mereka nggak kenal Yesus. Adalah orang Kristen yang menjadikan Yesus sebagai sapamnya. Kenapa saya bilang begitu? Mau tidur, Tuhan jagailah rumahku. Ini mana sapam? Tuhan jagailah semua ayam-ayamku. Tuhan jagailah hartaku. Semua disebutkan jagailah, jagailah, jagailah. Itu kan namanya nggak tahu siapa Yesus. Tahu nggak presiden? Siapa presiden kita sekarang? Joko Widodo. Pernah kalian disuruh menjaga ilmu kalian? Presiden disuruh jaga ilmunya. Kalau pernah kan? Nggak pernah. Karena tahu kalian bahwa dia Presiden. Pokoknya orang perlu tahu Yesus supaya dia ngerti. Dan ini soal penting, apalagi di zaman pandemi ini, corona ini, pasti akan bertambah-tambah persoalan kesehatan, persoalan keuangan, banyak persoalan kecemasan, nambah lagi, persoalan ketakutan. Ini sedang bingung ini. Ya. Bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Ya. Pria ini sudah membatasi mujizat Tuhan. Dan ketika dia membatasi mujizat Tuhan, pastilah membatasi pengharapan. Karena dia tidak mengenal Yesus, lalu dia berkata, datanglah sebelum anakku mati. Dia mau konfirmasi Yesus. Yesus, datanglah sembuhkan anakku. Aku tahu kau bisa menyembuhkan anakku, tapi kau tidak mungkin bisa menghidupkan anakku yang kalau mati. Ya. Jangan-jangan ada orang Kristen seperti itu. Ya kalau aku sakit biasa, ya bisalah kita minta doa. Ya kalau penyakitku hanya flu biasa, bisalah aku berdoa sama Tuhan. Tapi kalau flu corona,
bisa ini, ya kan? Jadi bagaimana? Iya, kemana kita pergi ya? Jadi orang yang tidak mengenal Yesus, aneh loh perlakuannya sama Yesus. Dia nggak bisa menaruh harapannya sepenuhnya kepada Tuhan. Itulah yang terjadi di sini. Untuk Tuhan kita bermurah hati kepadanya. Walaupun dia belum percaya, Tuhan tetap melakukan kedaulatannya. Amin. Ternyata dia menyembuhkan anak pegawai istana. Amin. Saudaraku, kita berikan dulu kemuliaan bagi Allah. Amin. Kadang-kadang Tuhan juga mengampuni kita. Kadang banyak kesalahan kita. Kadang-kadang kita tidak percaya. Dari malam ibadah remaja, saya tanya remaja, mana lebih penting, mana lebih mahal firman Tuhan daripada emas atau mutiara dan sejenisnya? Jawabnya, ya emas apa? Oh sorry. Firman apa? Oh iya, kok bisa? Mereka jelasin, iya firman Tuhan itu begini. Firman Tuhan itu hebat. Benar, apa yang mereka sampaikan itu benar. Memang firman Allah jauh lebih penting daripada segalanya. Amin. Firman Tuhan katakan segala sesuatu seperti apa? Seperti rumput menjadi kering dan layu, habis. Segala sesuatu seperti uap, sebentar ada, sebentar lagi habis. Tapi firman Allah kekal sampai selama-lamanya. Kita lihat kemudian Haleluya. Benar, firman Tuhan itu jauh lebih penting karena firman Tuhan itu kekal adanya. Saya tanya anak muda itu, jadi betul. Jadi kalau kalian jalan-jalan tiba-tiba ketemu kalung emas, gimana? Ambil? Ya ambil lah Pak. Maka ada bilang orang gila tahu ambilnya katanya. Sok-sok dia, mana dia tahu orang gila ambil emas? Belum tentu. Hampir semua ambil dengan semangat pasti ambil itu emas. Iyalah. Tapi coba tanya dulu sini. Kalau sini ketemu emas di jalan, ambil. Ya, kok jadi ragu lagi ya? Jangan lihat. Jangan kata emas, imitasi aja ambil. Jadi saya tanya, siapa pacar kita hari ini? Baru bingung. Kau bilang tadi kalau ketemu emas, kau ambil. Lebih mahal. Tapi firman Tuhan ada di rumahmu, tak kau ambil. Berarti munafik kau. Iya kan? Berarti percaya tidak percaya. Makanya jangan sampai orang Kristen percaya tak percaya. Kalau percaya betul, lakukan. Karena hati-hati loh Bapak Ibu. Jangan asal percaya, setan pun percaya. Jangan sampai lebih hebat setan percaya. Iblis juga percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Oke, siapa percaya di sini? Mulai melambat angkat tangannya. Percaya Pak, percaya apa? Siapa percaya Yesus Tuhan? Oh. Siapa bacaan kita terbagi? Oh, yang lain boleh tutup. Karena kita tahu emas itu mahal, kita nggak akan kasih kesempatan kehilangannya. Begitu di depan mata, kita ambil, kita kantong. Bahkan walaupun ada di situ orang pura-pura nggak tahu kita. Itu namanya mencuri. Tapi kenapa kalau kita tahu ini firman Tuhan yang lebih mahal dari emas, kenapa kita nggak baca? Atau ada yang berpikir, tidak aku baca pun udah milik gitu Pak. Kapan jadi milikku? Buktinya kita itu rumahku. Ini tidak akan berarti apa-apa
kalau ini tidak pindah ke hati Kita. Kalau ini masih buku, ini nggak terlalu hebat dahsyat dampaknya. Kuasanya. Tapi ini mesti jadi roh, iman. Firman ini mesti tinggal di hati kita. Firman ini mesti mengubah hati kita. Yang ragu-ragu menjadi percaya, yang takut menjadi tenang, yang gelisah menjadi tenang dan sukacita, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Amin, saudara. Amin. Itulah arti firman. Bukan firman ini, jangan bangga kalian bisa memelihara Alkitab baru sudah 20 tahun, tapi masih tetap cantik. Lalu kalian bilang inilah orang Kristen sejati, mampu mengawetkan Alkitab berpuluh-puluh tahun, tetap cantik. Kenapa? Karena tak pernah aku baca. Simpan di lemari, sangat cantik. Firman itu harus dibaca. Firman itu harus direnungkan. Firman itu harus dilakukan. Maka terjadi mujizat Tuhan yang luar biasa. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi nama kita. Haleluya. Luar biasa. Yesus mengasihi orang ini. Yesus masih memberikan kesempatan kepadanya untuk melihat mujizat. Walaupun dia belum percaya, Tuhan sembuhkan anaknya. Allah kita sanggup menyembuhkan anaknya. Bahkan Yesus belum lihat anaknya itu secara kasat mata. Yesus tidak menjamah anak itu. Yesus cukup berkata ayat 50. Sama-sama katakan. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Mana tepuk tangannya? Luar biasa, saudaraku. Hanya perkataan yang sepenggal kalimat ini. Pergilah, anakmu hidup. Siapa yang bisa lakukan seperti itu? Yesus. Besok kalian datang sama saya, ya kan? Pak, tolonglah nak berbuat. Ya kan? Aku sudah dipecat ini. Dari mana? Di perusahaan. Pergilah, langsung kau jadi manajer. Langsung jadi manajer. Aduh, luar biasa, saudara. Ya. Luar biasa perkataan Tuhan Yesus. Dia nggak perlu jamah orang sakit itu. Dia nggak perlu dibawa di hadapannya. Jadi saudaraku, ini agak sedikit keluar dari yang bicara iman ya. Di dalam Alkitab, Yesus pernah menyembuhkan orang yang tidak beriman, saudara. Yang belum percaya. Tidak selamanya kesembuhan itu terjadi karena iman. Iman orang percaya, tapi Yesus bisa menyembuhkan. Jadi mulai sekarang orang tidak percaya ataupun percaya, doakan saja. Kadang-kadang mujizat tanda untuk orang yang tidak percaya. Amin. Dulu nggak percaya, dia ragu-ragu karena di memorinya itu orang tuanya, pemimpin rohaninya dari lahir sudah didoktrin Yesus itu manusia, orang Kristen itu mentuhankan orang manusia. Masa manusia disembah? Bayangin dari kecil sampai tua didoktrin. Apa enggak beku? Udahlah, pokoknya Yesus ditolak, iya kan? Walaupun di depan mata, begitu dia lihat, bagaimana Yesus bisa mengucapkan sepatah kata orang sakit sembuh. Tapi karena doktrin, makanya Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita nggak perlu mendoktrin, kadang-kadang kita nggak perlu berdebat, kita perlu perlihatkan tanda-tanda yang dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sembuhkan dia dari sakit. Ya.
Amin, saudaraku. Doakan dia. Begitu kita sembuhkan keluarganya dari sakit. Makanya saya memberitahu Bapak Ibu sekalian, mujizat Tuhan yang terjadi hari-hari ini, yang dilakukan oleh banyak hamba Tuhan, yang paling fenomenal itu Simon Andi, Philip Mantopa, dan banyak lagi pendeta-pendeta yang hari ini begitu banyak mujizat terjadi. Itu adalah sebuah tanda bahwa sebuah permulaan doa yang besar akan terjadi untuk Indonesia. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Akan ada doa yang besar, maka gereja Tuhan mesti siap menuai bagi Allah. Jangan jadi batu sandungan. Amin. Ayo bilang kiri kanannya, jangan jadi batu sandungan. Jangan jadi batu sandungan. Banyak saudara kita, agama-agama tangga kita nggak mau jadi Kristen karena dilihatnya orang Kristen itu nggak benar. Makanya orang Kristen itu mesti dimuridkan, saudara, supaya jadi orang murid Kristus, supaya mereka bisa berbuah bagi Allah. Karena orang Kristen yang tidak jadi murid menambah-nambah masalah, akan jadi batu sandungan, saudara. Mereka nggak bisa jadi berkat, saudaraku. Kalau mereka nggak jadi murid, mereka akan menjadi Kristen KTP. KTP-nya doang yang Kristen, saudara. Memang anehnya di Indonesia ini kenapa nggak ada agama di KTP, ya kan? Harus tidak boleh itu. Itu terlalu privat itu, ya. Nggak boleh. Karena Tuhan itu masalah pribadi. Rohani itu pribadi. Jangan agama membedakan satu dengan yang lain. Ya. Orang Kristen itu bukan agama. Kita pengikut Yesus, amin. Kita murid Yesus. Ya. Nah, gereja mesti sungguh-sungguh mengajar jemaat, sungguh-sungguh melatih jemaat jadi murid. Ingat saudara, di Indonesia usia gereja sudah cukup lama, tapi saudara jarang berlumayan. Kenapa? Karena orang Kristen tidak siap. Mari saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, anak-anak Tuhan yang cinta akan tuayan, cinta akan Tuhan Yesus, cinta akan jiwa-jiwa diselamatkan. Jangan kita lewatkan kesempatan ini. Mari, hari-hari ini jahat, hari-hari ini singkat. Segala kesempatan harus menjadi berarti bagi kita, bagi jiwa-jiwa. Biarlah waktu yang ada ini kesempatan di mana jiwa-jiwa diselamatkan. Amin, saudaraku. Amin. Ingat, Tuhan sedang melakukan satu permulaan. Mujizat-mujizat terjadi. Yang kanker disembuhkan, yang terikat dibebaskan, yang sakit disembuhkan, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar. Dan ini sebuah tanda untuk orang yang tidak percaya, supaya mereka mulai mikir. Dan kita percaya di sana ada anugerah Tuhan. Salah satu contoh, orang ini akhirnya percaya. Baca akhirnya dikatakan ayat 53, maka teringatlah ayat itu bahwa saat itulah Yesus sedang berkata kepada anakmu, lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Saya tidak percaya, saudaraku, kalau kita melayani Tuhan, kita mendoakan orang sakit disembuhkan, kita mendoakan orang yang susah, pikirannya menjadi sehat, jernih, nggak stres lagi, maka mujizat Allah akan terjadi dan orang itu pasti akan datang sama Tuhan Yesus. Ingat firman Tuhan katakan, satu orang diselamatkan, seisi rumah akan diselamatkan. Kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Luar biasa. Ayat berikutnya firman Tuhan katakan 51, ketika ia masih Sekali lagi 49. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Ya.
Kata Yesus padanya, pergilah, anakmu hidup. Wah, ayat 50. Yang kedua, Yesus berkata, pergilah. Luar biasa. Anakmu hidup. Dahsyat gak Bapak Ibu? Dahsyat. Dahsyat gak Bapak Ibu? Dahsyat. Siapa yang dahsyat Bapak Ibu? Tuhan Yesus. Tuhan kita dahsyat. Amin. Amin. Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Ya. Bukannya kita harus ceritakan kepada orang. Ya. Hari Valentine aja lu dunia. Ya kan? Hari Valentine aja rame. Apa sih hebatnya hari Valentine? Bisa tersebar ke seluruh dunia. Kita percaya Yesus jauh lebih hebat dari itu semua. Yesus jauh lebih hebat, maka berita tentang Yesus mesti diviralkan seterus-menerus. Memang hari ini kita bersyukur, kita dibantu oleh Android kita dibantu oleh teknologi kita. Tapi nggak boleh juga mengandalkan 100% dan kita diam-diam. Kita mesti jalan terus, kita mesti cerita, kita mesti bersaksi. Viralkan terus, sampaikan terus, gunakan setiap media yang kita miliki, Facebook kita, WA kita, WhatsApp kita, mari gunakan. Ceritakan bahwa Yesus itu penyembuh. Yesus itu Tuhan. Semakin banyak orang yang mendengar, semakin banyak mujizat terjadi. Semakin banyak mujizat terjadi, semakin banyak orang yang percaya dan diselamatkan. Dan itu tujuan gereja dilakukan, supaya banyak orang diselamatkan. Gereja dibangun bukan supaya kumpul-kumpul kita di sini. Gereja dibangun supaya gereja membawa masuk orang-orang berdosa dan diperbaiki, diselamatkan, dan kembali mengutus mereka pergi kepada kegelapan. Bukan mau gelap lagi, tapi supaya membawa orang yang gelap masuk ke dalam terang yang ajaib. Dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, untuk itulah gereja masih dibiarkan ada sampai hari ini. Jadi jangan sampai salah Bapak Ibu. Kiranya gereja itu supaya berkati gereja, gereja itu supaya keluar minggu gereja. Enggak, gereja itu tempat membawa masuk orang-orang luar ke dalam dan kemudian diperbaiki, dibentuk, dilengkapi, disucikan, dikuduskan, diutus pergi. Udah beriman dulu baru diutus pergi. Jangan sampai kayak teman begitu dengar khotbah tentang pengajaran tentang begitu pentingnya penginjilan, lalu pendeta pun menantang, siapa di antara kita yang bersedia melayani Tuhan untuk diutus bekerja Tuhan? Banyak angkat tangan, maju ke depan, maju ke depan. Salah satunya ada seorang pria anak muda, dia maju ke depan, siap melayani, siap menghadapi singa, siap serigala, siap buaya, siap. Maka didoakanlah dia saudara minggu depan, diutuskan dia ke Riau. Aku pun mendengarkan. Tiba-tiba berapa minggu kemudian di Medan orangnya tanya, bukannya kamu di Riau? Iya Pak, 6 hari saya di sana, nggak tahan Pak. Apanya nggak tahan? Nyamuknya gede-gede Pak. Ini namanya belum siap Diutus. Imannya belum numbuh ini. Masih semangat. Iya, semangat banyak kita semangat ya kan. Mau tipuan. Ya. Aminnya kadang-kadang lebih kencang tapi daripada nggak ada amin. Maka gereja itu mesti melengkapi, gereja itu mesti menyucikan dengan firman Tuhan. Kadang-kadang masalahnya jemaat
dia mau dilengkapi, nggak mau. Dia mau diajar dilengkapi, nggak mau. Dia bilang udah cukup lah kami kayak gini Pak. Makanya seringkali gereja nggak siap mengutus. Orang lagunya, ku ingin tetap di sini. Yesus bilang, pergilah kamu, jadikan semua bangsa. Kita jawab, ku ingin di sini. Yesus bilang lagi, pergilah. Ini sayurnya beda ya kan? Makanya gereja bersalahan. Makanya saudara lihat, bertahun-tahun, puluhan tahun, gereja bisa nggak lihat mujizat Tuhan. Nggak ada terjadi kesembuhan buat orang sakit. Nggak ada terjadi pemulihan. Nggak ada terjadi kelepasan bagi orang yang terikat dengan dosa-dosa. Kenapa? Tidak nyambung lagi. Yesus bangun gerejanya. Dikatakan di atas batu karang ini Allah maut tidak akan menguasainya. Yesus berkata seperti itu kepada Petrus, aku membangun gerejaku dengan sebuah visi untuk membawa jiwa-jiwa dari kegelapan. Tapi gerejanya setelah lama kemudian nyanyinya lain, sayurnya lain. Tuhan ingatkan lagi, pergilah kau. Tapi kita jawab, ku ingin tetap di sini. Akhirnya nggak nyambung lagi gereja. Kita khawatir gereja ini banyak gereja manusia. Gerejanya sendiri, bukan gereja Tuhan lagi. Karena Bapak Ibu jangan ada yang cinta kepada gereja. Jangan ada yang cinta kepada organisasi. Cintalah kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Supaya kita jangan tersesat. Ingat, banyak gereja berubah fungsinya menjadi organisasi. Ada pendeta dilatih sekolah teologi, diutus, dia berharap gajinya sekian-sekian. Banyak pendeta sudah jadi kayak karyawan, manajer. Gak salah sih pendeta punya duit, gak salah sih pendeta kaya. Tapi kalau jadi pendeta supaya kaya, itu bukan pendeta, itu namanya pendeta. Jangankan pendeta, semua orang percaya tujuan hidupnya setelah mengikut Yesus, kita bukan untuk orang kaya. Lagu yang terakhir belakangan ini berkata, hidup ini adalah kesempatan. Amin, saudaraku. Jadi pendeta, jadi jemaat, tujuan hidupnya, hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bersama kita. Kita berikan kemuliaan. Haleluya, haleluya, haleluya. Makanya kita terus berdoa buat gereja. Kita berdoa terus buat hamba Tuhan agar lurus, agar benar, jangan sampai tergoda, jangan sampai menyimpang dari rencana Allah, supaya gereja Tuhan terus dilengkapi, supaya gereja Tuhan tetap kokoh, supaya gereja Tuhan tetap punya visi yang sama, yaitu punya visi Yesus Kristus Tuhan kita. Jangan sampai gereja itu punya visi manusia. Jangan sampai gereja itu dibangun untuk ego manusia atau untuk mendatangkan penghasilan seseorang, saudara, atau sekelompok orang, saudara. Gereja dibangun bukan untuk uang. Gereja dibangun supaya kemuliaan Allah turun untuk Indonesia. Supaya kerajaan Allah turun di tengah-tengah kita. Karena yang kita butuhkan adalah kerajaan Allah. Luar biasa. Yesus hanya berkata, pergilah, anakmu hidup. Saudaraku yang kasih Tuhan, itulah perkataan Yesus. Makanya tema kita hari ini, dahsyatnya kuasa perkataan Yesus. Hanya sepenggal kalimat mengubah segala sesuatu.
Haleluya. Amin saudaraku. Pergilah, anakmu sembuh. Yang sakit sembuh. Yang sekarang sembuh. Saya kini percaya kalau ada yang sakit di sini disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Amin saudaraku. Apapun penyakitmu, jadilah sembuh dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau ada yang terikat di sini, dibebaskan oleh nama Yesus yang berkuasa. Karena Bapak Ibu sekalian, perkataan Yesus itu punya otoritas mutlak, nggak bisa dilawan. Makanya jangan pernah merendahkan firman. Jangan pernah melawan firman. Karena firman itu punya otoritas tertinggi. Maka berfirman Allah, jadilah, jadi. Kitab Kejadian pasal 1. Allah berfirman, jadilah, jadi. Tidak ada alam manapun, makhluk manapun, baik iblis, setan manapun, tidak akan bisa menggagalkan, menolak rencana firman itu terjadi. Itulah sebabnya kalau di sini kita lihat hanya sepenggal kalimat itu menjadikan sesuatu yang tidak baik menjadi baik, yang sakit disembuhkan. Dan tahukah Bapak Ibu sekalian, di buku saudara, kitab saudara, banyak kalimat Tuhan. Amin. Banyak, bukan hanya sepenggal kalimat. Banyak kalimat Tuhan. Kalau saudara sakit, jawabannya ada di sini. Saudara mau menghadapi masalah, jawabannya ada di sini. Jawaban saudara dianiaya, jawabannya ada di sini. Saudara menghadapi masalah, jawabannya ada di sini. Saudara yang ingin membangun keluarga yang baik, jawabannya ada di sini. Saudara, apapun jawabannya ada firman ini. Firman yang saya maksud tadi, firman yang begitu dahsyat, yang tidak bisa ditolak oleh siapapun. Karena saudara anak Tuhan, jangan sampai kita gagal. Baca Alkitab saudara setiap hari. Amin saudara. Dan lebih penting dari situ, renungkan firman Tuhan itu setiap hari. Yang lebih penting dari situ, lakukan firman Tuhan itu setiap hari. Maka firman itu akan menyatakan kuasa dan mujizatnya. Dan mujizat Allah pasti akan menyertai kehidupan kita orang percaya. Amin saudaraku. Karena perkataan Tuhan itu adalah perkataan yang penuh dengan otoritas tertinggi. Dan tidak ada satu makhluk apapun, begitu Yesus berkata, anakmu hidup, maka virus manapun tidak ada yang sanggup membatalkannya. Otoritas manapun tidak ada satu pun yang sanggup membatal dan menggagalkannya, saudara. Maka anak-anak kita yang ingin saudara melihat mereka jadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Kalau saudara mau lihat anak-anak kita nanti menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak yang berhasil, yang sukses, yang hebat-hebat, maka jangan lupa dasari anak-anak kita, berangkatkan anak-anak kita selalu dengan firman Tuhan. Itulah yang menjaga, memelihara mereka. Itulah yang memberikan mereka hati yang bijaksana dan roh takut akan Tuhan, sehingga mereka tumbuh menjadi manusia-manusia raksasa, manusia perkasa yang luar biasa. Menjadi generasi-generasi yang luar biasa, yang sanggup mendatangkan, memuliakan Tuhan dan mendatangkan rencana kehidupan. Saudara bayangkan saudara Tuhan, yang berikutnya dikatakan, ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapakah anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin
siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Ingat saudara, bahkan yang pertama tadi kita lihat, Yesus menyembuhkan anak itu, bahkan belum melihat, tidak berhadapan langsung. Yang kedua, Yesus menyembuhkan anak itu dengan sepatah kata saja, pergilah, anakmu sembuh. Yang terakhir saudara perhatikan, Yesus mengatakan kesembuhan itu jam 1 siang. Padahal si ayah masih di sini, belum pulang berjalan kaki untuk 16 kilo, kurang lebih 1 hari lah ya, perjalanan. Dan ketemu di tengah jalan, ternyata anaknya sudah ditanya jam berapa? Jam 1. Persis ketika Yesus berkata jam 1. Lihat, kalau Yesus mau, Yesus sanggup melakukan perkara. Bahkan tidak ada jarak, tidak ada waktu yang kosong. Biasanya semua butuh proses, tapi bagi Allah kita, untuk kesembuhan mujizatnya tidak perlu ada proses. Begitu dinyatakan sembuh, pada waktu yang sama, anak itu pun virus penyakit yang ada dalam tubuhnya tidak mampu bertahan, menunggu. Begitu dikatakan mujizat Allah terjadi. Tahukah saudara, ini hanya bisa dilakukan oleh Tuhan, pencipta langit dan bumi dan segala sesuatu. Karena Yesus adalah Tuhan, itulah sebabnya mujizat ini menyertainya. Ini hanya sebagian kecil dari mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Selanjutnya, mujizat akan terjadi dalam kehidupan kita semua. Haleluya. Berapa banyak yang rindu diberkati Tuhan? Berapa banyak yang rindu mengalami mujizat Allah terjadi dalam kehidupan saudara? Katakan saya. Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Karena Tuhan memberkati kita, alami terus mujizat Tuhan. Ingat, perkataan Yesus itu dahsyat dan luar biasa. Firman